Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Rusdin Londari, NIM 2238109299, Prodi BKPI kelas C, IAIN Madura. Di sini saya akan menjabarkan hasil review jurnal pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam MT. Untuk itu, langsung saja kita ke video selanjutnya. Selamat menonton. Topik pembahasan mengenai jurnal yang akan saya review pada video kali ini yaitu mengenai pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian pengambilan keputusan dan dasar apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam bahasa Inggris disebut dengan decision maker, yang berarti pengambilan keputusan. Kata decision berarti keputusan dan kata maker berarti pembuat. Dalam bahasa Latin, kata decide berasal dari kata providere yang berarti of dan kata cedo berasal dari kata to cut, di mana to cut di sini memiliki arti tindakan untuk memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Menurut Atmo Sudirjo, decision atau keputusan adalah suatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran yang berkaitan dengan suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan choice pada salah satu alternatif tertentu. Dalam pandangan Islam, pengambilan keputusan adalah suatu proses pilihan yang diambil oleh seorang pemimpin dari berbagai alternatif yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan umat yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mencakup musyawarah, mufakat, adil, jujur, dan amanah. Al-Quran juga menjelaskan mengenai prinsip musyawarah ini dalam surah Al-Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang pemimpin yang dimana itu juga merupakan tugas seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu terdiri dari berbagai macam tergantung dari permasalahannya dan individu yang membuat keputusan tersebut. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata dan dapat pula dibuat berdasarkan rasio. Atas dasar hal ini, George R. Terry sebagaimana dikutip Ibnu Syamsi dan Iqbal Hasan mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, 3 fakta, 4 wewenang, dan yang kelima yaitu rasional. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Menurut Hadara Nawawi, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi dua yaitu bersifat a priori dan bersifat a posteriori. Menurut Hadara Nawawi, pengambilan keputusan yang bersifat a posteriori mencakup Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sementara pengambilan keputusan yang bersifat a priori berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghimpun dan melakukan pencatatan serta pengembangan data yang jika perlu dilakukan melalui kegiatan penelitian sesuai dengan bidang yang akan ditetapkan keputusannya. 2. Menghimpun firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW sebagai acuan utama sesuai dengan bidang yang akan ditetapkan keputusannya. Yang ketiga, melakukan analisis data dengan merujuk pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW untuk memilih dan memisahkan yang relevan dan tidak relevan untuk dirangkai kembali menjadi sebuah kebulatan. Yang keempat, memantapkan keputusan yang telah ditetapkan setelah meyakini tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-firman-Nya dan hadis Rasulullah SAW. 5. Melaksanakan keputusan secara operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret oleh para pelaksana.
Dan yang keenam, menghimpun data operasional sebagai data baru, baik yang mendukung ataupun yang menolak keputusan yang telah ditetapkan. Data tersebut dapat dipergunakan langsung untuk memperbaiki keputusan sebagai sebuah umpan balik atau feedback apabila terjadi atau terdapat sebuah kekeliruan. Berikutnya yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Menurut Herbert Asiman, sebagaimana dikutip Eti Roheti, menyatakan bahwa terdapat 4 langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelijensi, yaitu menyelidiki lingkungan untuk pengambilan keputusan. Data-data mentah yang diperoleh kemudian akan diproses dan diperiksa untuk diidentifikasi masalahnya. Kedua, rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin akan dilakukan. 3. Pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan kemudian akan dilaksanakan. 4. Implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas kegiatan yang telah ditentukan. Unsur-unsur pengambilan keputusan, yang dimana terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama data, kedua prosedur keputusan, dan unsur ketiga yaitu pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yang dimana terdiri dari 4 poin. Pertama, harus dapat membedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. 2. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor menerka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pimpinan bukan saja dapat dan mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Jenis pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama keputusan yang diprogramkan atau programmed decision. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang telah diketahui secara jelas, baik data maupun informasinya telah tersedia sebagaimana mestinya. Fakta-fakta dan angka-angka serta data yang diolah untuk memberikan informasi yang bermakna sehingga keputusan bisa diprogramkan. Kedua, keputusan yang tidak diprogramkan atau non-programmed decision. Keputusan ini berbanding terbalik dengan keputusan yang diprogramkan sesuai dengan pada poin pertama tadi. Keputusan ini merupakan keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang tidak diketahui secara jelas, di mana data dan informasinya kurang tersedia sebagaimana mestinya. Tingkatan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam tingkatan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tingkat nasional merupakan tingkat yang paling tinggi yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat dalam penentuan pelaksanaan kurikulum. Kedua, tingkat provinsi, di mana pengaplikasian keputusan kurikulum dari pusat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional wilayah provinsi. 3. Tingkat sekolah. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan oleh kepala sekolah. Keempat, tingkat kelas. Pengambilan keputusan di tingkat kelas diberikan kepada guru kelas atau bidang studi yang melaksanakan kurikulum. Namun di samping itu, pengambilan keputusan dapat juga dilakukan oleh ketua kelas dalam hal musyawarah yang berkaitan dengan kebutuhan kelas dan beberapa hal lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, diantaranya A. Keadaan internal organisasi. Keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, meliputi dana, keadaan SDM, kemampuan karyawan, kelengkapan dari peralatan organisasi. B. Keadaan eksternal organisasi. Keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada di luar organisasi, seperti ekonomi, sosial politik, hukum, dan budaya. C. Tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan mempunyai sifat 1. Akurat, up-to-date, komprehensif, relevan, dan memiliki kesalahan yang kecil.
Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, yaitu kepribadian dan kecakapan dalam pengambilan keputusan. Kepribadian dan kecakapan ini meliputi kebutuhan, intelijensi, keterampilan, dan kapasitas penilaian. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang bukan diinginkan secara pribadi, tetapi lebih dipandang sebagai kebutuhan tatanan sosial. Hal ini dapat dipahami dari Quran Surah An-Nisa ayat 59, Al-Kahfi ayat 28, dan Al-Hajj ayat 41. Dalam khazanah Islam, banyak sekali ditemukan tentang ciri dan kualifikasi seorang untuk menjadi seorang pemimpin. Kualifikasi tersebut meliputi 1. Muslim, 2. Memiliki keistimewaan mental atau kecerdasan emosional, 3. Kemampuan jasmania, dan yang keempat, derajat rohania. Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah juga harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak dan terarah, serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai wawasan, keahlian manajerial, mempunyai karisma kepemimpinan, dan juga pengetahuan yang luas tentang tugas dan peran sebagai kepala sekolah.